Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan pada sesi bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah secara sukarela datang. Ini tadi gimana perjalanannya? Lancar? Aman? Alhamdulillah lancar. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya dengan kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah kita berdiskusi secara bersama-sama untuk mengentaskan masalah yang akan kita selesaikan bersama ini. Yaitu tujuannya agar masalah-masalah yang rekan-rekan sekalian ini dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, di sini ada yang namanya itu asas. Jadi asas ini yang pertama itu ada asas sukarela. Jadi asas sukarela ini rekan-rekan kesini tidak ada paksaan tertentu. Tidak. Saya sukarela dan Rela. Ya. Mas. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini cukup anggota rekan-rekan ini saja yang tahu permasalahan kita yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi itu tadi. Sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain? Belum sih, Mas. Jadi pertama kita akan mengawali dengan perkenalan ya. Dimulai dari saya. Nanti yang kita sebutkan itu nama, jurusan sama hobi lah ya. Hobi. Oke. Jadi kayak misalnya saya Yudi Pratama, jurusan bimbingan dan konseling. Kemudian dilanjut hobinya apa, misalnya bermain musik. Rekan-rekan nanti seperti itu ya. Baik. Baiklah, dimulai dari rekan saya yang paling kiri, silahkan. Boleh. Sama aja, sama aja. Perkenalkan, nama saya Ilham. Hobi saya Hai Ilham. Halo. Halo. Ya, lanjut. Nama saya Narto, biasa dipanggil Arsi. Hobi konten kreator. Oke, mantap sekali ya. Selanjutnya Oke, perkenalkan saya Ika dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan hobi saya membaca. Ika dari bahasa Inggris, hobinya membaca. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Jurusan Teknik Elektro. Hobi saya olahraga. Mantap sekali ya Bang. Oke, perkenalkan nama saya Andri, jurusan dari Teknik Informatika. Hobi saya nggak punya hobi sih. Oke. Nama saya Yohan. Saya dari jurusan hukum dan hobi saya lagu, musik. Oke. Oke, siap. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan kembali, yaitu bimbingan kelompok ini kita akan secara bersama-sama untuk mengentaskan masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya sudah nyaman dengan posisi duduknya rekan-rekan? Sudah ingin pindah? Oke, sudah nyaman ya. Tapi Jadi agak panas sih di sini, Mas. oh iya siap. Nanti pada sesi selanjutnya kita akan pindah tempat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas topik. Jadi ada dua topik yang biasanya dibawakan, yaitu topik tugas dan topik bebas. Jadi jika topik tugas ini adalah saya yang memberikan topik pembahasan pada rekan-rekan untuk kita bahas. Kalau topik bebas itu rekan-rekan yang menyampaikan masalah masing-masing atau topik yang akan dibahas. Jadi kita akan mengambil topik tugas saja ya. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Jadi kenapa sih kita harus membahas kenakalan remaja itu? Jadi kan seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang baru menjelang pubertas itu kan sering sekali itu melakukan kenakalan ya, seperti merokok atau minum minuman keras atau bahkan seks bebas itu kan. Jadi menurut rekan-rekan itu gimana sih kenakalan remaja itu? Silahkan. Kalau menurut saya kenakalan remaja itu mungkin karena dia gimana ya, kayak rasa ingin tahunya tuh tinggi, namanya masih puber gitu kan. Jadi rasa ingin tahu mereka tuh tinggi sekali gitu ya. Ibaratkan kayak
dia tuh kayak pengen merokok, lihat orang-orang dewasa merokok, jadi ikut-ikutan karena pengen mencoba gitu kan. Oh, jadi menurut rekan ini berpendapat bahwa kenakalan ini terjadi karena rasa ingin tahu dan ingin coba-coba ya. Iya. Oke, selanjutnya Menurut saya sih Ada gitu. tambahan lagi mas. Ya. Kenakalan remaja itu bisa terjadi dari penyebab dari kedua orang tuanya. Misalnya mereka itu orang tuanya bisa jadi broken home atau gimana lah. Jadi pendidikan dia dari dini itu tidak ada. Gimana untuk mengantisipasi dari kenakalan remaja itu sendiri, gimana untuk menjadi anak yang baik itu gimana, sepertinya begitu sih. Oh, jadi kalau menurut rekan ini bahwa kenakalan itu terjadi karena tidak adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua Iya, lah ya. betul sekali, Mas. Ya. Ada lagi? Oke, saya juga setuju dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Narto dan Andri, karena memang iya yang kita lihat kenakalan remaja itu berarti perilaku remaja yang menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang remaja itu. Jadi ya saya setuju dengan kayak broken home, dari bimbingan orang tua kurang, lalu dan ya seperti kita tahu bahwa remaja itu rasa ingin tahunya tinggi. Jadi ya mereka ingin tahu hal-hal baru dan juga terpengaruh dengan lingkungan di mana mereka berada. Ya bisa jadi terpengaruh juga dari pihak lingkungannya, karena ya seperti yang kita tahu lah, lingkungan sekarang itu sangat berbeda dengan lingkungan yang ya sekarang yang bisa menentukan remaja itu dari orang tua bisa, dari lingkungan bisa. Kenapa bisa dikatakan begitu? Lingkungan itu bisa mempengaruhi remaja juga. Dari daerah lingkungan mungkin mereka ikut-ikutan dengan remaja yang lain karena Teman sebaya. Ya, teman sebaya, karena sudah dijelaskan oleh Narto tadi, rasa ingin tahu remaja itu tinggi ketika mereka masih masa pubertas begitu sih. Oh, jadi kalau menurut rekan kita yang satu ini berpendapat bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh lingkungan juga ya. Yap. Kemudian apa saja sih contoh-contoh kenakalan remaja yang biasa terjadi itu? Ada yang tahu? Kalau menurut saya kenakalan Ya, silakan. remaja itu seperti pergaulan bebas, contohnya itu kayak seks bebas. Wah, gitu. seks bebas Itu karena saya. kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut saya itu sih. salah Oh, satunya. jadi salah satunya adalah seks bebas ya. Terus Ya. apalagi ada yang tahu? Silakan. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan sama Muhammad Ilhan. Ya. Gimana munculnya seks bebas itu? Biasanya untuk mengakses atau untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu sekarang tuh semakin terbuka. Adanya film-film yang menjurus ke situ ataupun dari media-media massa lain. Oh, jadi media juga turut berpengaruh untuk perkembangan anak-anak yang tanpa pengawasan ya. Di dalam media itu termasuk media televisi kah atau media? Soalnya sekarang media televisi pun ada yang adegan-adegan, misalkan ada di film luar negeri gitu. Oh, iya. Ada Saya pun pernah kalau membaca juga. film yang Indonesia tuh ada adegan ciuman, sedangkan ada masa-masa remaja dan juga sekarang anak-anak SMP mungkin itu udah berani berciuman lah, itu kan udah termasuk adegan orang dewasa atau gimana ya. Oh, iya. Jadi media juga turut berpengaruh dalam perkembangan anak-anak puber ya. Iya. Tentunya. Jadi selain itu tadi apalagi nih masalah yang menjadi kenakalan remaja itu? Baiklah. Jadi itu tadi adalah pendapat dari rekan kita. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Ya Mas, mungkin dari yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi, mungkin saya sendiri menambahkan kenakalan remaja itu bisa juga yang dikatakan dengan kita minuman keras, narkoba. Itu sekarang yang marak sering dibicarakan tentang kenakalan remaja. Ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup? Cukup. Baiklah. Jadi itu tadi kan sekian banyak masalah-masalah kenakalan remaja yang kita hadapi pada masa sekarang ini ya. Jadi menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana sih solusi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Nah, silakan. Kalau menurut saya yang untuk mencegah dari kenakalan remaja yang dari media tadi bisa membatasi penggunaan gadget. Kemudian orang tua harus mendampingi anaknya ketika belum mencapai usia remaja, begitu sih Mas. Oh, baiknya jadi adalah pembahasannya yaitu dengan mengurangi pembatasan penggunaan gadget lah ya. Iya, betul. Ada lagi?
Oke, menurut saya Silakan. yang tadi masalah pergaulan bebas atau salah satunya yaitu seks bebas. Jadi kita sebaiknya sebagai orang yang lebih dewasa dan lebih tahu, kita harus mengedukasi mereka dengan sex education. Yaitu ya contohnya kita memberitahu apa sih seks itu, lalu apa dampaknya bagi kesehatan mereka atau maupun fisik atau mental mereka, dan ya bahaya-bahayanya untuk dampak buruknya lah untuk mereka. Jadi itu menurut saya akan mencegah keingintahuan mereka yang menggebu-gebu, jadi ya bisa meredam keingintahuan itu sendiri menurut Baik. saya. Jadi dengan pemberian sex education itu dapat membatasi rasa ingin tahu yang berlebihan lah ya. Ya, menurut saya. Mungkin Itu tadi adalah pendapat dari rekan kita ini. Selanjutnya silakan. Ya Mas, mungkin kalau dari saya menambahkan sedikit kalau untuk mencegah ya, mungkin dari dini mungkin kita sudah dikenalkan dengan pendidikan agama, karena dengan pendidikan agama ini akan memberi pengetahuan lah kepada anak-anak mana yang menyimpang, mana yang lurus begitu. Dan juga orang tua itu harus sedini mungkin memberikan pendidikan agama, memahamkan hal-hal yang buruk yang nggak harus dilakukan, hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Jadi untuk mengatasinya yaitu dengan penanaman moral-moral dan juga nilai agama ya. Iya. Oke. Itu tadi adalah pendapat dan solusi dari rekan-rekan sekalian. Wah, ini sepertinya sudah semakin siang, sudah semakin kehilangan konsentrasi nih. Gimana kalau kita sedikit bermain game untuk meningkatkan konsentrasi ya? Boleh. Nah, jadi saya punya sedikit game ini. Gamenya ini untuk meningkatkan konsentrasi kita, yaitu nanti rekan-rekan melakukan apa yang saya katakan, tapi dengan tidak melihat yang saya lakukan. Paham maksudnya? Seperti yang misalnya tadi saya sentuh hidung, tapi saya bilangnya mulut, maka rekan-rekan harus menyentuh mulut. Paham? Oke, Pak. Nah, oke, kita lakukan ya. Mata, hidung, rambut, ya. Dapat Mas, betul. Saya hanya mengetes saja ini. Oh, mengetes, ya. Sepertinya ini masih sangat Oke, berkonsen boleh, ya. boleh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Jadi saya ingin tahu nih komitmen dari rekan-rekan sekalian tentang bahaya dari kenakalan remaja ini apa saja ya. Silahkan. Oke, kalau untuk dari saya akan memulai dari diri sendiri. Pertama, untuk masalah yang pembatasan media tadi, ya saya akan mengurangi saya dalam bermain gadget maupun itu media sosial atau yang lain-lain. Lalu untuk yang seks bebas itu saya akan memulai dari keluarga saya sendiri, karena saya punya adik, jadi saya akan mengedukasi mereka tentang apa itu seks dan lain-lain seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk yang masalah merokok dan minuman keras dan lainnya, saya juga akan mengedukasi untuk adik saya, karena saya yang mungkin lebih dewasa dan lebih tahu dari mereka, jadi saya akan memberitahu mereka bahwa apa sih hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus dihindari, yang harus dilakukan seperti itu. Jadi saya akan mulai dari keluarga saya sendiri. Jadi dimulai dari keluarga ya. Ya. Oke. Ada lagi rekan yang Saya, ingin Mas. menambahkan? Silakan. Mungkin kalau dari saya, komitmen saya yang saya terapkan untuk menghindari hal tersebut dari dulu, komitmen saya untuk hal-hal yang buruk saya membudidayakan pantang mencoba. Cool. Karena kalau dari yang hal buruk itu, sekali kita mencoba, kita akan terus ketagihan. Seperti narkoba, minuman keras. Kebanyakan orang yang terjebak dalam hal-hal seperti itu, dia kebanyakan dari mencoba. Maka dari itu saya menanamkan dalam diri saya pantang mencoba, dan mungkin mudah-mudahan saya bisa menanamkan hal tersebut kepada adik-adik dan generasi muda yang lainnya. Nah, itu tadi komitmen dari rekan kita Lutfi ya. Saya ingin tahu nih apa pesan dan kesan dari rekan-rekan sekalian ya. Dimulai dari rekan kita yang paling ujung. Silakan. Menurut saya ya, pesan bagi saya itu lebih ke orang tuanya lah, lebih ketat lagi menjaga anak. Tuh. Oke. Kalau Selanjutnya. menurut saya sih dari dia cara bergaulnya gitu mungkin. Dari lingkungannya lah.
harus lebih berhati-hati. Oke, lebih berhati-hati dalam lingkungan ya. Oke, selanjutnya silakan. Oke, menurut saya kesan saya dalam diskusi ini menyenangkan. Jadi kita berbagi ide bersama-sama dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan untuk kesannya, menurut saya dimulai dari diri sendiri sih. Jadi apapun itu kita mulai dari hal yang kecil, lalu setelah kita berhasil dengan diri kita, baru kita terapkan ke orang lain. Kita bantu mereka, kita edukasi mereka. Thank you. Selanjutnya. Jadi kalau saya Mas, kesan saya itu lebih kepada keagamaan yang harus terus dikuatkan, karena itu benteng terkuat dalam kita menanggulangi hal-hal tidak baik, menurut saya itu. Oke, selanjutnya. Kalau menurut saya sih yang anak-anak mencoba kenakalan remaja dari orang tua yang broken home itu, kalaupun mereka sudah broken home, tolonglah edukasi anak-anak mereka lagi, jangan ditinggalkan begitu saja. Silakan selanjutnya. Saya nambahkan lebih diperbanyak aja waktu untuk belajar, jangan banyak waktu bermain karena itu peluang untuk terjerumus ke arah ke situ. Baik. Jadi itu tadi adalah pembahasan kita pada siang hari ini ya. Bagaimana kalau apakah minggu depan akan kita lakukan lagi bimbingan kita pada siang ini? Boleh Mas, bisa. Bisa. Oke. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan proses dari awal hingga akhir mengikuti dengan baik rekan-rekan sekalian ya. Tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.